Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bewara Ciloya. Kali ini saya Dwi Nurul Adani sedang berada di sebuah tempat yang cukup asri ya Pak. Dan kali ini saya sedang bersama Bapak Kepala Desa Ciloya, yaitu Bapak Warjo Soekarno SE, dalam acara Ngobrol Barengku. Ngobrol Barengku. Selamat sore Pak. Selamat sore ya, gimana Dek? Jadi begini Pak, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan terkait dengan pembangunan desa, khususnya Desa Ciloya. Jadi begini Pak, langsung aja ya Pak Ya, yang boleh. pertanyaan pertama. Kalau boleh tahu Pak, visi misi Bapak dalam membangun Desa Ciloya itu apa ya Pak? Ya, visi misinya membangun desa menjadi desa yang maju, mandiri dan masagi ya. Maju, mandiri dan masagi itu, maju itu artinya mandiri, agamis ya, sejahtera, inovatif ya. Terus masagi sama juga, mandiri, agamis, sejahtera, inovatif ya. Oh begitu. Kalau untuk programnya Pak, program apa saja yang sudah dan belum terrealisasikan Pak? Banyak sekali kalau program ya, di visi misi itu banyak banget, nggak mungkin kita sebutkan satu persatu di sini. Yang jelas program besarnya Ciloya itu menjadi Ciloya bersih, Ciloya hijau royo-royo, ya. Terus kita punya PAM desa, punya desa wisata, terus pembangunan irigasi dan gedung olahraga atau GOR ya, untuk kegiatan manusia sehat. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk mewujudkan mimpi Bapak, kayaknya untuk merealisasikan visi misi Bapak itu apa saja Pak? Ya, kita harus selalu bekerja sama dengan siapapun ya. Tidak mungkin bisa tercapai visi atau misi kita apabila kerja sendiri. Setiap pekerjaan yang dihadapi, kita akan selalu bekerja sama dengan pihak lain. Dengan teman-teman perangkat, dengan masyarakat, dengan pihak ketiga, dengan Pemda Kabupaten, Pemda Provinsi, dan bahkan pusat ya. Begitu juga dengan lembaga yang ada, misalnya lembaga ada Karang Taruna, ada PKK, ada LPM, begitu juga apalagi BPD ya, yang selalu berkoordinasi dengan pemerintahan desa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pasti dalam menjalankan semua program itu pasti ada kendala dong Pak. Nah, apa saja sih kendala yang Bapak hadapi dalam merealisasikan visi misi Bapak tersebut? Kalau kendala sih banyak banget ya. Kendala banyak banget, tapi kendala itu bukan suatu tantangan. Tidak terlalu pengaruh lah ya. Tantangan yang harus dihadapi ya. Dimanapun kita berada, dimanapun kita punya keinginan, pasti kendala itu ada. Namun kendala itu bagaimana caranya meminimalisir kendala itu sendiri. Kita bisa berkomunikasi dengan yang lain-lain ya, bisa dengan konsultan atau dengan pihak ketiga lainnya untuk mengatasi kendala tersebut ya. Jadi pemecahannya melalui musyawarah, melalui kebersamaan, insya Allah setiap permasalahan bisa dipecahkan. Baik, langsung saja ya Pak ke pertanyaan terakhir. Berhubung ini udah sore juga, bentar lagi juga buka puasa. Program besar apa saja yang sudah Bapak rancang demi kemajuan Desa Ciloya? Ya, sebenarnya program banyak sekali ya, tapi jangan lupa yang direncanakan itu pasti ada kendala, dan pekerjaan itu tidak akan selesai dalam waktu yang secepatnya. Ya, kami informasikan beberapa hal yang memang sudah kita kerjakan. Ya, tadi nggak dipertanyakan ya, apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum dikerjakan. Ya, jadi dari program besar itu sendiri masih banyak yang harus dilakukan, masih banyak yang harus kita kerjakan. Selama saya 3 tahun jadi kepala desa, ya, ada beberapa yang baru bisa kami kerjakan, tapi masih banyak ke depan yang harus kita kerjakan. Seperti pembangunan balai desa, pembangunan kantor desa untuk apa sih? Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kalau misalnya pelayanan masyarakat gampang, mudah, ya, insya Allah pelayanan itu akan cepat dan masyarakat pasti senang kalau dilayani oleh pemerintahnya dengan cepat dan tidak bertele-tele, apalagi kalau tanpa biaya ya. Itu dari sisi pembangunan kantor desa ya. Untuk yang lainnya misalnya lampu penerangan jalan, PJU ya.
Di Cilea sekarang udah ada PJU, alhamdulillah. Walaupun belum seluruhnya, Cilea sudah terang ya. Terus air, PAM desa. Mimpinya PAM desa, tapi belum tercapai semuanya. Alhamdulillah. Sudah ada sumur bor di Lewi Kuda, di mana kita 4 dusun tahun kemarin saja tidak kekurangan air ya. Walaupun belum ditata rapi, tapi sementara ini PAM desa di Lewi Kuda sudah ditata. Tinggal di Manis, di Puhun, di Wage yang belum ditata menjadi PAM desa. Kenapa? Karena waktu juga, mungkin masyarakatnya juga masih bertani untuk sementara ini ya. Karena ke depan itu semua dusun yang ada di desa Cilea itu apabila musim kemarau tiba, airnya mudah ya gitu. Terus berikutnya desa wisata. Desa wisata kami sudah mengusulkan ke beberapa instansi ya, dari provinsi ke pusat, insya Allah. Mudah-mudahan tahun depan ya, desa wisata kita, bukan tahun depan, tahun ini ya, dapat bantuan dari pusat, kita bisa bangun desa wisata. Kenapa? Saya menggebu-gebu ingin membangun desa wisata karena di Cilea itu tidak punya pendapatan asli desa sama sekali. Di mana kami ingin membangun yang kecil-kecil pun tidak bisa. Kenapa? Karena harus menunggu dana dari pemerintah atau dana desa ya. Kalau sudah punya penghasilan desa, desa mau bangun apa aja, kecil atau besar, kita bisa biayai sendiri. Jadi tidak ada ketergantungan, sehingga kami ngotot desa wisata harus yang paling utama ya. Hejo royo-royo, Cilea bersih itu pendukung semuanya. Dan nanti bersumber bermuara semuanya ke BUMDes ya. Sampah aja bisa ke BUMDes. Palawija bisa ke BUMDes. GOR bisa ke BUMDes. Wisata desa bisa ke BUMDes ya. Semuanya bisa. Terus perlengkapan pertanian, pupuk dan lain-lain bisa masuk ke BUMDes ya. Program besar saya, sebagaimana kemarin waktu itu ya kita ngobrol-ngobrol sudah kita sampaikan. Pertama, Cilea bersih. Kedua, Cilea hejo royo-royo. Ketiga, PAM desa. Keempat, desa wisata. Kelima, urusan GOR, olahraga ya. Keenam, irigasi, pertanian dan irigasi. Saya kupas satu-satu ya. Ini untuk kepentingan masyarakat desa Cilea ke depan. Karena saya berharap dengan adanya pandemi ya, COVID-19 ini, kalau program saya itu bisa masuk, terutama hijau royo-royo, Cilea bersih, itu semua bisa membantu ya, bisa membantu masyarakat. Seperti Cilea bersih. Dari mulai bersih-bersih lingkungan, sampah itu bisa dibuat pupuk organik, bisa dibuat juga sampah plastiknya bisa dibuat biji plastik ya. Nanti bisa semuanya bisa diolah ya. Kalau sudah diolah, semuanya bisa jadi duit. Nah, yang ngolah itu nanti semuanya ke BUMDes. Itu untuk yang Cilea bersih. Mungkin ke depan kalau misalnya Karang Taruna bisa bekerja sama dengan desa, bisa buat bank sampah, di mana sampah itu akan ditata dan diolah oleh kita semua ya. Semua jadi duit. Terus Cilea bersih, Cilea hejo royo-royo. Cilea hejo royo dari program kami di desa, kami tahun ini membuat pilot project. Apabila sudah luncur duitnya atau sudah cair uangnya, akan kita coba di RT 1 RW 1 di Kampung Jawa ya. Nanti di mana warga di sekitar RT 1 RW 1 itu diminta menanam bibit-bibitan kayak cabai, tomat, terong itu kan, nanti itu kan Cilea hejo royo. Kalau saja di RT 1 RW 1 sebagai pilot project bagus, nanti akan teruskan ke dusun lainnya atau ke RT RW lainnya ya. Mungkin 2022 itu gebiar nanti ya. Semua dusun, semua RT harus nanam seperti tadi untuk Cilea hejo royo-royo ya. Yang ketiga, PAM desa. PAM desa memang belum semuanya. Kenapa saya PAM desa? PAM desa itu setiap tahun sebelum saya jadi kepala desa, kedengarannya di Cilea selalu kurang air ya. Di Puhun, di Wage, di Manis, di Calincing lebih-lebih. Dari saya kecil itu di Calincing kurang air ya. Lewi Kuda. Nah, alhamdulillah tahun kemarin 2020 untuk 4 dusun sudah tidak lagi teriak kurang air ya. Tinggal Calincing, kami belum berhasil melakukan kerjasama dengan BPWS atau Kementerian PUTR, di mana BPWS itu sebagai pelaksana pembuatan atau menyambung kegiatannya di masyarakat ya, seperti sumur bor atau irigasi. Nah, selanjutnya untuk berikutnya desa wisata. Desa wisata ini betul-betul bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa mengurangi pengangguran dan bisa memberikan penghasilan ya.
kami sangat concern di desa wisata. Bahkan rencananya seandainya saja Allah mengabulkan untuk desa wisata Cileya, tahun ini September mudah-mudahan bisa sampai dana untuk pembangunan ya. Kurang lebih 10 miliar dan dari Jabar kalau nggak salah 4,1. Kalau tahun ini saja sudah masuk dana itu insya Allah ya. Kalau Cileya punya desa wisata, insya Allah dalam setiap pembangunan bisa disupport dari dana desa wisata yang akan dikelola oleh BUMDes ya. Berikutnya irigasi. Irigasi kenapa saya masukkan juga di program besar, karena apa? Karena petani kalau tidak ada airnya, kalau tidak ada pengaturan air, nggak mungkin bisa ya. Lebih-lebih di musim kemarau. Di musim hujan saja air itu harus ada jalurnya, sehingga irigasi atau saluran air di pesawahan, di hutan, di mana itu penting untuk mengantisipasi atau mengendalikan lajunya air ya. Sehingga alhamdulillah tahun ini kita dapat program dari pemerintah kurang lebih 607 meter ya. Sekarang sedang dikerjakan di sebelah sana. Mudah-mudahan tidak terlalu lama bisa dapat lagi ya. Karena irigasi itu sangat penting. Dan ke depan insya Allah dari Bendungan Kuningan mudah-mudahan bisa dialirkan ke wilayah barat. Karena Kuningan Timur punya bendungan, masa orang Kuningannya nggak dapat air ya. Kita usahakan ke depannya harus dapat air dari Bendungan Kuningan ya, begitu. Itu udah harus suatu hal yang wajib kalau saya bilang. Kita orang Kuningan masa airnya nggak dapat ya gitu. Mungkin nanti aparat-aparat di atas atau para pemimpin kita di atas di kabupaten maupun di provinsi maupun di pusat agar tahu persis harapan masyarakat Desa Cileya dan masyarakat di sekitarnya untuk mendapatkan air dari Bendungan Kuningan ya. Nah, yang berikutnya olahraga ya, GOR itu sangat penting untuk memberikan kegiatan kepada masyarakat, anak muda, dewasa, ibu-ibu, anak kecil, semua. Kita berharap dengan adanya olahraga bisa meningkatkan kesehatan, walaupun itu hanya sebagian kecil dari program kesehatan ya. Gitu. Mungkin itu yang paling penting saya sampaikan, di mana saya berharap ke depan semua komponen masyarakat, semua lapisan masyarakat, dan begitu juga pemerintah kabupaten maupun pusat agar bisa ikut memperhatikan perkembangan desa. Karena apa? Karena kalau tidak dari desa, kalau dari kota sekarang udah beda lagi. Membangun itu sekarang harus dari desa. Seperti apa? Seperti sekarang UMKM ya. Kita lagi menggalakkan UMKM di mana masyarakat produknya diharapkan bisa terjual ya. Dengan adanya pandemi otomatis ruang gerak masyarakat susah, sehingga kami berharap geraknya di rumah bisa memproduksi apa yang bisa dimakan atau dipakai oleh orang, bisa dijual dengan melalui online atau dikirim ya gitu, diantar langsung, pesan antar ya gitu. Nah, sehingga ke depan produk UMKM juga bisa ikut bersaing di pasar nasional maupun di pasar internasional. Nah, jangan sampai Cileya ketinggalan dengan program UMKM ya. UMKM maju, bergerak, bangkit, maju dan bergerak ya gitu. Nah, itu produk UMKM. Mungkin itu program kita. Sekali lagi kami mengajak semua komponen masyarakat Desa Cileya, mari bangun dari beberapa segi, dari keseniannya, dari olahraganya, dari kesehatannya, dari UMKM-nya, dari wisatanya. Ayo bareng-bareng ya. Kami mohon support, mohon dukungan, mohon doa. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan program besar yang kami mimpikan itu. Oh, jadi gitu ya Pak. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Itulah ngobrol bareng Pak Kuwo bersama Bewara Cileya. Semoga semua program-program yang akan dan sedang dijalankan oleh Bapak Kepala Desa Cileya, Bapak Warjo Soekarna SE, diberikan kelancaran sehingga bisa memberikan kemajuan bagi Desa Cileya. Tetap jaga protokol kesehatan dan selamat menunaikan ibadah puasa. Saya Dwi Nurul Adani, Bewara Cileya. Ngobrol barengku, ngobrol barengku, ngobrol barengku.
barengku.